kembali lagi dengan saya Aurora Putri Elcas. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar konsumen dengan definisi, analisis proses, dan contohnya. Kita simak videonya. Nah, BTW ngomong-ngomong tentang pasar konsumen. Nah, kalian tahu gak sih pasar konsumen itu apa? Pasar konsumen adalah salah satu konsep penting dalam pemasaran yang merujuk pada pasar di mana barang dan jasa dikonsumsi oleh individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Pertama, menurut Philip Kotler mendefinisikan pasar konsumen sebagai semua pembeli pribadi dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, menurut William J. Sandton, Maxwell J. Walker, dan Bruce J. Etzel, pasar konsumen adalah kelompok individu dan rumah tangga yang membeli atau memaksakan produk atau jasa untuk konsumsi pribadi. Yang ketiga, menurut Philip L. Pond dalam bukunya Essentials of Marketing mendefinisikan pasar konsumen sebagai kelompok individu atau keluarga yang membeli barang dan jasa untuk digunakan oleh orang pribadi, rumah tangga, atau sebagai hadiah. Nah, yang keempat itu menurut Kotler dan Armstrong dalam buku yang terkenal Principles of Marketing mendefinisikan pasar konsumen sebagai semua pembeli yang membeli barang dan jasa untuk penggunaan pribadi. Nah, yang terakhir menurut Bagozzi dalam buku The Nature and Demand of Consumer Behavior mendefinisikan pasar konsumen sebagai kelompok orang yang membeli barang dan jasa untuk pemakaian pribadi. Analisis pasar konsumen adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami karakteristik dan perilaku konsumen yang menjadi target pasar mereka. Identifikasi segmen pasar yang potensial. Ini bisa berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, geografi, minat, dan perilaku konsumen. Yang kedua, penentuan target pasar. Setelah mengidentifikasi beberapa segmen pasar, pilih segmen yang paling cocok dengan produk atau layanan Anda. Ini adalah target pasar yang akan Anda fokuskan. Lakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi pelanggan dalam segmen target Anda. Tentukan bagaimana produk atau layanan Anda dapat memberikan nilai kepada pelanggan dalam segmen target Anda. Apa yang membuat produk Anda unik? Selanjutnya, buat rencana pemasaran yang mencakup keputusan tentang harga, promosi, distribusi, dan produk. Pastikan strategi ini sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan dalam segmen target. Terapkan rencana pemasaran dengan cermat. Pastikan semua elemen pemasaran berfungsi dengan baik dan sesuai target pasar. Pantau dan evaluasi hasil dari rencana pemasaran Anda. Apakah Anda mencapai target penjualan dan profitabilitas yang diharapkan? Jika tidak, pertimbangkan penyesuaian strategi Anda. Terus tingkatkan dan sesuaikan strategi pemasaran Anda seiring berjalan waktu. Pasar dan preferensi pelanggan dapat berubah, jadi Anda perlu terus beradaptasi. Pengenalan masalah. Proses dimulai ketika konsumen menyadari bahwa mereka memiliki suatu kebutuhan atau masalah yang perlu dipecahkan. Kebutuhan ini bisa timbul dari berbagai faktor, seperti perasaan lapar, keinginan untuk membeli produk baru, atau kebutuhan mendesak seperti perbaikan peralatan rumah tangga. Pencarian informasi. Setelah pengenalan masalah, konsumen mulai mencari informasi untuk memahami opsi yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Mereka dapat mencari informasi dari berbagai sumber termasuk internet, teman-teman, keluarga, ulasan produk, dan iklan. Evaluasi alternatif. Konsumen kemudian mengevaluasi berbagai alternatif yang telah mereka temukan selama pencarian informasi. Mereka membandingkan produk atau layanan berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, merek, fitur, dan manfaat yang ditawarkan. Keputusan pembelian. Setelah evaluasi alternatif, konsumen membuat keputusan pembelian. Mereka dapat memilih untuk membeli produk atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Faktor seperti harga, promosi, dan faktor fisiologis seperti motivasi dan emosi dapat mempengaruhi keputusan ini. Yang terakhir, tindak lanjut. Setelah membeli produk atau layanan, konsumen akan mengambil tindak lanjut. Mereka akan mengevaluasi apakah keputusan pembelian mereka memuaskan atau tidak. Jika mereka merasa puas, ini dapat mengarah pada loyalitas dan pembelian ulang. Namun jika mereka merasa tidak puas, mereka dapat mengembalikan produk atau berbagai pengalaman negatif. Ini contoh pasar konsumen elektronik, yaitu masalahnya itu pelanggan merasa perlu memiliki atau mengganti mesin cuci karena ada masalah yang mereka alami, seperti mesin cuci lama rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Masalah ini memicu kebutuhan untuk mencari solusi dalam bentuk mesin cuci baru. Selanjutnya, pencarian informasi. Setelah masalah teridentifikasi, pelanggan mulai mencari informasi mengenai mesin cuci yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Informasi dapat ditemukan dari berbagai sumber, termasuk iklan, ulasan online, rekomendasi dari teman atau keluarga, dan kunjungan ke toko fisik atau situs web produsen. Evaluasi alternatif. Pelanggan kemudian membandingkan berbagai alternatif mesin cuci yang mereka temukan selama pencarian informasi. Mereka mungkin mempertimbangkan faktor-faktor seperti merek, kapasitas, fitur, efisiensi energi, harga, dan ulasan pengguna. Selama tahap ini, pelanggan mencoba menyusun daftar mesin cuci yang paling cocok dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Tindakan lanjuti. Setelah melakukan keputusan pembelian, pelanggan akan mengambil tindakan lanjuti. Ini termasuk melakukan pembayaran, menentukan pengiriman, dan mengatur instalasi mesin cuci. Setelah membeli mesin cuci, pelanggan juga mungkin merawatnya dengan baik dan mempertimbangkan opsi perpanjangan garansi atau asuransi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini tentang pasar konsumen dengan definisi, analisis proses, dan contohnya.